Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa usikum ala nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Yang kita pelajari ini adalah makna syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Orang menyebut tauhid, tapi dalam kitab ini yang diuraikan makna dua kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Beberapa judul sudah dibahas kapan hari itu ya. Nah, sekarang saya melanjutkan. Nanti kalau ada judul-judul yang belum dibahas bisa dilihat kembali. Saya lupa kemarin sampai di bab yang pertama. Sekarang kita bahas bab yang ke-18. Kalau ada kitabnya ya. Bab yang ke-18 itu masalah hidayah. Hidayah, petunjuk. Jadi taruhlah kita ini dapat hidayah dari Allah, semoga hidayah dan sebagainya. Itu yang kita bahas. Kok dibahas di tauhid? Nah begitu. Maka dalam iman kita itu antara Allah dan Rasulullah ini beda. Walaupun nanti ada sama-sama disebutkan yang memberi hidayah. Rasul memberi hidayah dalam arti apa? Nabi Muhammad Allah memberikan hidayah dalam arti apa? Kemudian Nabi Muhammad memberi hidayah dalam arti apa? Tidak bisa dicampur adukan. Jadi bersumber dari syahadat tentang Allah dan Rasulullah, lalu ada bahasan mengenai hidayah. Pertama, kalau Allah itu memberi hidayah dalam arti taufik, sarfus sadri Islam, membuka hatinya orang, lalu orang itu supaya menerima Islam. Kalau ini hidayah maknanya itu hanya Allah mas. Canggih-canggihnya orang, sepintar-pintarnya orang berdiplomasi, ngomong secara baik. Na'udzubillah min dzalik, kalau Allah tidak memberi hidayah, tak bisa. Oh kalau begitu otoritas memberikan hidayah itu di Allah. Jawabnya iya. Dan bagaimana kalau nanti ada seorang A diberi hidayah, seorang B tidak diberi hidayah? Ya kita nggak bisa menilai Allah. Terserah saja. Kadang ada orang yang mulai dari kecil itu zahirnya orang itu diberi hidayah Allah, ketika sudah besar berubah, tidak agama dan sebagainya. Nah inilah yang namanya hidayah yang ini miliknya Allah. Kalau hidayah maknanya apa tadi? Taufik, sarfus sadri Islam, membuka hatinya orang, lalu orang itu menerima agama Islam yang benar. Karena tidak semua orang tahu yang benar itu kemudian dia mengikuti. Satu, dua. Kalau hidayah itu maknanya al-irsyad, wadilala ila thariqil haqqi, memberi petunjuk, memberi bimbingan, memberikan arahan, memberi motivasi, menunjukkan cara yang benar. Kalau sebatas itu maknanya hidayah, maka Nabi Muhammad bisa. Nah, kalau Nabi Muhammad bisa, pertanyaannya begini, ya, kita bisa nggak memberi hidayah? Kalau hidayah maknanya ini, saya ulangi,
Kalau hidayah itu maknanya al-irsyad, memberikan penjelasan, petunjuk, pengarahan, menunjukkan jalan yang betul. Nabi Muhammad bisa. Pertanyaannya, kita bisa nggak? Bisa. Maka di Quran diterangkan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kamu Muhammad memberikan bimbingan, petunjuk ke jalan yang apa? Benar. Itu Rasul bisa. Nah, kita juga bisa. Kalau hidayah maknanya seperti yang saya sebutkan. Tapi kalau membuka hatinya orang, balik lagi itu Allah. Dan kita tidak bisa menilai kehendaknya Allah memberi hidayah atau tidak. Saya kembali ke bab yang sudah pernah dibahas ya. Cuma ini kan ngaji bukan di pondok ya, sehingga kitabnya nggak pernah dibaca lagi kan. Apa-apa, dan mudah-mudahan saya selalu memberi motivasi. Ini kitab ini bagus menurut saya. Masih mudah-mudah kalau ada yang menekuni nanti hasilnya 5 tahun, 10 tahun ke depan bisa menguasai isi dari kitab ini. Balik ke pelajaran sebelumnya. Pelajaran sebelumnya itu ada begini mas. Nabi menerima ayat Al-Quran wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ada di surat Asy-Syu'ara 214. Asy-Syu'ara 214. Pendek ayatnya. Anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Kalau kita sekarang 2019 yang kita anggap keluarga terdekat itu siapa? Keluarga kita yang paling dekat siapa? Jangan dari luar siapa ya? Istri terus jangan istri ya. Anak terus ibu bapak bisa adik saudara terserah. Tapi begitu Rasulullah menerima ayat tadi, sudah ketemu ayatnya. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Tapi pendek kok suratnya. Dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ayat 214. Kemudian setelah menerima itu, Rasulullah mengambil inisiatif. Ini menandakan bahwa Nabi tidak bisa memberikan hidayah, dan Nabi juga tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Saya pakai itu dulu sebelum membahas bab 18. Sudah ketemu? Ya wis, tidak apa-apa. Kalau tidak ketemu tidak apa-apa. Tapi ada waktu Quran. Ini kita baca. Ya, surat apa tadi? Asy-Syu'ara ayat 214. Dan beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Tak lanjutkan aja mas. Ya. Akrobin. Ada terjemahnya. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Dalam hadis mas, ketika Rasulullah menerima ayat itu, ada jalur-jalur yang dipanggil. Perhatikan. 1. Ya Masyara Quraisy. 2. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. 3. Ya Sofiyah Ammatul Rasulillah. 4. Ya Fatimah bintu Muhammad. Ini sukunya Rasulullah orang Quraisy. Abbas apanya Rasulullah? Paman. Sofiyah bibinya Rasulullah. Bahasa Indonesia bibi. Bahasa kota? Tapi diterjemahkan tantenya Rasulullah tidak enak. Terakhir anaknya.
kepada tiga-tiga ini bahasanya sama. Ishtaru anfusakum fa inni la uni ankum minallahi syai'a. Jaga dirimu sendiri, tebus dirimu dengan amal. Saya tidak berguna di hadapan Allah untuk bisa membela kamu. Artinya ketiga-tiga jalur ini dirancang supaya beramal sendiri. Ya, kebaikan atau tidak kebaikan itu mereka tanggung sendiri risikonya, bukan dari Nabi. Nah, anaknya dari putrinya, ya Fatimah bintu Muhammad. Fatimah, salini min mali ma syi'ti. Kalau kamu minta harta benda apa, ayah diberi. Ya nggak bisa apa, fa inni la uni anki minallahi syai'a. Bahwa aku orang tuamu tidak bisa membela siksanya Allah yang ditimpakan. Jadi Nabi sendiri tidak bisa. Loh, bagaimana dengan syafaat? Saya lupa syafaat sudah diterangkan apa belum? Jawabannya, syafaat itu bukan miliknya Nabi, miliknya Allah. Loh, Nabi katanya bisa. Bisanya Nabi itu minta, diberi izin untuk bisa memberi apa? Syafaat. Tapi hakikatnya miliknya apa? Berarti dalam konteks di dunia kita minta ke Rasulullah, benar nggak? Sama. Kalau syafaat belum diterangkan nanti lainnya itu dibahas. Saya balik ke sini. Jadi hidayah itu miliknya Allah, dalam arti membuka hatinya orang untuk menerima Islam. Makanya kalau ada orang ucapan-ucapan, pandangan-pandangan, pikiran-pikirannya sejalan dengan Islam dan dia mengerti Islam tapi dia tidak beragama Islam, ya kita berdoa saja kepada Allah semoga orang itu diberi apa? Hidayah. Jangan dipaksa-paksa baca syahadat. Kalau Allah tidak memberi hidayah tak bisa. Nah, sekarang kita kembangkan. Ini yang dibahas berikutnya adalah peristiwa kematiannya Abu Thalib. Peristiwa kematiannya Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa, Mas? Mama dari bapak atau dari ibu? Tidak sampai ada roh. Jawabannya dari mana? Ayah. Kakeknya Rasulullah itu siapa sih namanya? Abdul Muthalib. Anaknya Abdul Muthalib itu siapa saja? Nah, berarti dari mana ini? Abu Thalib terus ya Abu Thalib, ada Abdullah bapaknya Rasulullah itu, ya. Kemudian ada Haris, ada siapa lagi banyak itu ya. Nah, Abu Thalib ini orang yang memelihara Rasulullah sejak umur 8 tahun sampai usianya Rasulullah 52. Kenapa kalau saya sebut 52? Karena Rasulullah hijrah itu 53. Sebelum hijrah itu wafatnya Abu Thalib ini. Nah, dalam kitab ini kaitannya dengan hidayah diberi contoh wafatnya Abu Thalib. Nanti katanya ada cerita berkaitan dengan ini. Nanti saya begini. Wa fi sahih an Ibnu Musayyab an abihi qala lamma hadarat Abu Thalib bil wafat ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Bab 18. Ada terjemahnya? Kalau sampai ada kitabnya di situ mungkin ada itu. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Ibnu Musayyab. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Abu Thalib menjelang wafat, Rasulullah datang ke situ, dan di situ sudah Abdullah, ada orang namanya Abdullah bin Abi Umayyah, ada Abu Jahal. Yang di situ ada ya. Berarti ada berapa orang di sekelilingnya Abu Thalib menjelang Abu Thalib wafat? Saya ulangi, coba dibaca. Tapi Abdullah bin Umayyah. Enggak, sebelumnya diriwayatkan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu
Musayyab bahwa bapaknya berkata, ya, ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, Ya. maka datanglah Rasulullah. Dan pada saat itu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal ada di sisinya. ada berapa orang di sisi Abu Thalib menjelang wafat? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Terus Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, bentar. Silakan dijawab dulu, tapi ini nggak ada kaitannya dengan Thalib. Ada berapa orang di sisinya Abu Thalib ketika Abu Thalib menjelang wafat? 3. Coba sampai baca lagi mulai dari awal. Diriwayatkan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Musayyab bahwa bapaknya berkata, ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, maka datanglah Rasulullah. Pada saat itu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal ada di sisinya. Yes. Ada berapa orang, Mas? 3. Siapa saja? Rasulullah, Abu Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ada yang berani mengatakan tidak? Kalau 4 satunya siapa? Bapaknya Ya. meriwayatkan. Saya cerita itu tadi apa? Ini sering dilupakan, tapi nggak ada hubungannya dengan maknanya. Yang cerita itu Ibnu Musayyab bahwa bapaknya bercerita. Berarti bapaknya Musayyab ada di situ kan? Ketika Abu Thalib menjelang wafat, Rasulullah datang ke situ, tapi di situ sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. 2 orang ini kafir, Mas. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Apa yang dilakukan Rasulullah terhadap pamannya yang menjelang wafat itu? Monggo. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang dapat aku jadikan bukti untukmu di hadapan Allah. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimat al-hajjulaka biha indallah. Jadi pamannya dibimbing membaca la ilaha illallah, kalimat yang aku bisa jadikan sebagai hujah bahwa engkau beriman. Tak potong. Berarti dari situ ada sunnahnya Rasulullah kalau ada orang menjelang wafat dibisikkan kalimat apa? La ilaha. Bahasanya masyarakat itu namanya apa? Bahasa hadisnya ditalqin. La ilaha illallah. Makanya saya menyebutkan kalimat la ilaha illallah itu bagus. Dilafalkan boleh, ditulis boleh, ditulis di kain boleh, ditulis di mobil boleh. Tapi ketika ada orang sakampung itu masang bendera yang ada tulisannya la ilaha illallah, jadi ramai nggak masyarakat? Kalau saya mencoba memberi pengertian, nggak apa-apa. Dan dilarang kalimat seperti itu. Kalau saya radiusnya berapa orang, di mana-mana saya sudah mengatakan begitu. Apa ada larangan menulis kalimat la ilaha illallah di kain putih? Ya, nggak ada. Ditulis di mobil boleh, di stiker boleh. Besok kita ada bahas itu agak beda. Berarti Rasulullah membimbing pamannya untuk mengucapkan apa tadi? La ilaha illallah. Terus monggo. Tetapi Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal berkata kepada Abu Thalib, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Maksudnya ketika Rasulullah membimbing pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah, paman katakan la ilaha illallah, maka orang ini langsung potong. Jangan sampai Abu Thalib baca apa? Dengan lafal tadi atar bahwa milah Abdul Muthalib. Abu Thalib, apakah Anda sudah membenci agama Abdul Muthalib? Artinya begitu mengatakan la ilaha illallah, berarti agama sebelum-sebelumnya nenek moyang jahiliyah gugur enggak? Gugur. Hanya cukup satu kalimat. Tidak ada yang berani sembah kecuali Allah. Bukan ini, bukan ini. Jadi ini dihalang-halangi ya betul ini oleh 2 orang lagi. Lanjut, Mas. Apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Nah, terus Kemudian Rasulullah mengulangi sabdanya lagi. fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengulangi, ya ammi qul la ilaha illallah, kalimat al-hajjulaka biha indallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, hanya dengan
dengan ucapan itu sebagai bukti engkau beriman kepada Allah. Terus dan mereka berdua pun mengulangi kata-kata itu pula. Dihalang-halangi jelek. Jadi ini orang mau mati menjadi rebutan. Yang satu Rasulullah mengajak membimbing pamannya supaya bersyahadat. Yang satu adalah ya. Lalu turun ayat Al-Quran. Ketika yang satu melakukan pemaksaan, yang satu juga menghalang-halangi, turun ayat yang di awal itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhammad, nah itulah yang dipakai sebagai pedoman Muhammad. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa saja engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja Dia kehendaki. Jadi ditegur sama Allah. Tapi upayanya Rasulullah membimbing pamannya sudah jelas, itu sunnah. Tapi tidak bisa. Berarti antara kehendaknya Allah dan kehendak Rasulullah dalam hal ini berbeda. Kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Inilah yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa hidayah itu kalau membuka hatinya orang itu menerima apa agama Islam bukan di tangan Rasul. Maka dalam sisi bahasanya agak berbeda. Kalau itu tidak disuruh dakwah saja terus menerus. Siapa tahu nanti dari sekian dakwah ada orang yang diberi hidayah oleh Allah. Jawabannya apa? Iya. Iya. Saya coba balik ke sedikit cerita tahun 81 82. Mungkin sampai belum lahir ya. 81 82. Belum lahir. Ada yang belum lahir kan? Ada masih muda. Saya sudah jadi guru mas. Anak-anak sekolah itu tidak boleh pakai jilbab. SMA. Guru negeri perempuan tidak boleh pakai. Yang melarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ada SK-nya. Ya. Tapi karena gencarnya dakwah tahun 80-an di kampus ITB, ada dari ITB Bandung. Pastinya di ITB itu apa mas? Salman. Dakwah terus mahasiswa di sini. Akhirnya berubah. Banyak mahasiswi masih pakai jilbab. Berkembang ke Surabaya, ke Jogja, ke Medan, kemana-mana. Terus sampai 90-an marah, 2000-an tambah marah. Ya, masih taklim di mana-mana. Hampir bisa disebut tidak ada BUMN yang tidak ada masjidnya dan tidak ada kajian. Hampir semua BUMN ada. Badan usaha miliknya negara. Yang tahun 80-an asing. Kampus kajian banyak sekali. Jadi dakwah itu sangat berpengaruh, penting, ya. Nah, jadi sekarang sudah nggak jadi masalah itu. Malah banyak yang pakai yang sekalian dipakai apa? Sholat jam besar. Baik, kita udah bahas itu. Kembali ke sini. Jadi hidayah itu Nabi tadi ditegur sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang mencintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja dia. Sekarang tak tanya Abu Thalib tidak membaca syahadat itu tidak mau apa tidak bisa? Tidak mau. Tidak. Kalau ada kata mau, kira-kira fasik siapa antara sampean sama Abu Thalib? Faseknya loh mas. Rasulullah fasek betul. Pertanyaan berikutnya, mengapa kau tidak mau? Saya jawab. Belum dibukakan hati. Nah ini gampang jawabannya jadi. Tidak ada hidayah. Yang lain?
Jangan dijawab tidak tahu, tanyakan Abu Thalib. Yang kedua, Mas. Yang kedua itu apa saja? Gengsi. Dibaca gitu ya kan? Nabi Muhammad itu usianya 8 tahun ikut pamannya kok. Sekarang dibalik, pamannya harus mengikuti Nabi Muhammad. Makanya di dalam Islam gengsi-gengsian itu tidak boleh. Kalau gengsi itu orang itu nanti hidayah nggak bisa masuk. Ada orang ngomong benar, orang ini strata pendidikannya rendah, status sosialnya rendah, tapi ngomongnya benar. Bisa didengarkan? Bisa. Ada orang biasa benar, gelarnya strata 3 ke atas misalkan. Tapi ngomongnya nggak benar, boleh diikuti? Tidak bisa. Tidak boleh. Jadi gengsi. Orang kalau gengsi itu hidayah nggak bisa nembus. Tadi sudah saya jawab, tidak dibukakan hatinya. Satu, tidak dapat hidayah. Dua, saya jawab gengsi. Yang tiga apa? Ya, karena betulnya mengerti maknanya. Loh, kalau saya sudah la ilaha illallah, tidak boleh nyembah ini kecuali Allah. Nah itu yang saya tidak mau. Karena begitu la ilaha illallah, yang lain-lain itu akan gugur nggak mestinya? Gugur. Nah itu makanya betulnya Abu Jahal itu bukan tidak bisa, tidak mau. Nah sekarang tak tanya, ini tidak menyinggung siapa-siapa. Kalau orang sekarang itu sudah mau la ilaha illallah, tapi masih syirik, sama nggak sama Abu Jahal? Saya ulangi. Kalau orang sekarang mas, biasanya mau mengatakan la ilaha illallah, tapi masih syirik, sama nggak sama Abu Jahal? Sama. Tanya lagi, mulai dari awal. Abu Thalib tadi mau nggak baca la ilaha illallah? Abu Jahal mau nggak? Nggak mau. Tapi kira-kira bisa nggak? Bisa. Abu Thalib, Abu Jahal tidak mau. Abu Jahal saja supaya lebih serem. Abu Jahal tidak mau. Kalau orang sekarang mau bersyahadat la ilaha illallah tapi masih syirik, sama nggak sama Abu Jahal? Sama. Apa tidak penting Abu Jahal? Kalau Abu Jahal kan saya kan? Muni la ilaha saya tidak mau kan? Nanti maksud saya. Kalau Abu Jahal itu muni la ilaha saya tidak mau. Sekarang saya mau syirik, saya tidak mau mengatakan la ilaha. Tapi kalau orang sekarang misalnya mau mengatakan la ilaha itu musyrik, sama nggak sama Abu Jahal? Lebih tinggi siapa? Lebih tinggi musyrik. Ya sekarang lebih dari Abu Jahal. Kalau lebih daripada Jahal berarti bahasanya bisa ditotong menjadi begini. Berarti orang sekarang kalau sudah syahadat tapi masih syirik lebih jahal daripada Abu Jahal. Tapi saya tidak boleh jahal orang. Kelihatannya itu guyon, tapi sebenarnya benar. Makanya dituntut di tauhid itu saya kalau sudah syahadat jangan sih. Sudah mengatakan tidak ada yang berani disembah kecuali Allah masih sih. Abu Thalib itu begitu mas. Yang nanti pak saya kuncinya. Anda boleh mbak? Iya, ya itu yang saya berat. Terus lanjut. Wa aba ayyakula la ilaha illallah. Ya terus. Maka ucapan terakhir ada yang dikatakan oleh Abu Thalib adalah bahwa ia tetap masih berada pada agamanya Abdul Muthalib. Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muthalib. Sampai pada akhir ayatnya Abu Thalib tetap bersikukuh memegang teguh agamanya Abdul. Terus dia menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha wa aba ayyaqula la ilaha illallah, menolak untuk mengucapkan apa? La ilaha. Sampai apa? Meninggal. Begitu meninggal, apa kata-katanya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh akan aku mintakan ampun untukmu pada Allah. Orang beriman memohonkan ampun kepada orang yang musyrik walaupun
keluarganya sendiri. Karena Mas, ini pikiran kayak begitu di dalam akidah tauhid kita itu rasis atau bukan? Apa orang Islam itu tidak boleh mendoakan orang yang bukan Islam, itu berarti rasis itu. Apa rasis? Ya enggak. Itu menurut keyakinan kita, terkadang ada orang lain menurut keyakinannya mereka boleh mendoakan umat Islam, silakan. Tapi umat Islam sudah jelas dilarang mendoakan orang yang bukan Muslim ketika orang itu apa? Mati. Tapi kalau orang kafir masih hidup, kalau kita doakan, ya Allah mudah-mudahan Kau beri hidayah, boleh? Boleh. Nah itu Nabi memohonkan ampun, tapi tidak boleh sama. Ya. Nah begitu. Guys, kita lanjutkan. Orang yang sudah mati itu disebut apa saja? Gelarnya apa? Almarhum. Almarhum. Gampang, namanya itu ada bahasa Arab itu ya. Katanya sekarang yang berhak mendapat gelar almarhum atau almarhumah itu orang Islam aja atau semua manusia? Semua orang Islam saja. Orang Islam. Kalau menurut akidah Islam, akidah tauhid, siapa yang berhak mendapat gelar itu? Orang Islam. Orang Islam. Kalau menurut TV, Semuanya. ya, sama ikut TV, kita ikut kita. Ikut kita. Mengapa tidak boleh almarhum? Ternyata almarhum itu dalam bahasa Arab dari kalimat rohimah yarham. Ar-Rahim itu masdar. Satu-satunya yang punya rahmat adalah Allah. Almarhum maknanya memohon kepada yang punya rahmat ini supaya yang meninggal ini diberi rahmat. Doa nggak ini maknanya? Disebut tadi mana bapak yang rajin ke masjid itu kok tidak kelihatan? Oh kan Pak, sudah almarhum. Ini sekaligus ada doa kan? Almarhum itu bukan mati almarhum itu, tapi almarhum itu adalah ada kandungan doa agar yang mati tadi, yang wafat tadi diberikan apa? Rahmat. Yang punya rahmat siapa satu-satunya? Allah. Kita yang mengucapkan tadi mendoakan kan? Kalau begitu orang bukan Islam berhak gak disebut almarhum? Gak berhak. Tapi ada nggak di masyarakat disebut almarhum? Itu kekeliruannya di masyarakat. Di sini ditulis kekeliruannya di masyarakat begitu. Makanya sampai kalau ziarah kubur, sudah pernah ziarah kubur? Pernah mengantarkan orang mati? Kan belum pernah diantarkan ya. Mudah masih lama. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang, jaga kesehatan, istiqomah, mohon sama Allah dan seterusnya. Apa Mas yang diucapkan ketika pas di pintu kuburan? Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Mengapa pakai minal muslimin wal muslimat? Assalamualaikum, saya kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya, salam buat sahabat semuanya di kubur muslimin dan muslimat, dan insyaallah saya sebentar lagi kayak sampai itu nuruti. Apakah salamnya orang yang ziarah kubur itu sampai untuk menuntut jawaban orang ahli kubur? Jangan perlu jawaban enggak? Enggak. Kalau tidak, pertanyaan mereka itu begini. Mengapa kalian muslim dan muslimat? Barangkali di situ ada orang yang bukan Islam. Dia nggak pernah dapat salam dari kita. Karena pakai surat At-Taubah 113 tadi tidak boleh orang mukmin laki-laki dan perempuan memohonkan ampun kepada orang
walaupun itu apa? Kerabat. Itu nggak rasis. Agama kita begitu Pak, saya tidak boleh mendoakan sampai walaupun sama sahabat saya. Itu berarti diskriminasi, bukan diskriminasi. Ini agama kita. Dan negara melindungi tiap-tiap pemeluk agama untuk beribadah menurut kepercayaannya dan keyakinannya itu. Enggak, lain-lain. Silakan. Sama dengan begini, kalau kita itu mengatakan Pak Ustaz, Pak Kiai menerangkan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Boleh nggak terangkan? Boleh diterangkan? Itu rasis nggak? Menyinggung agamanya orang lain nggak? Ya enggak. Nah begitu maksudnya. Jadi kita harus bisa ada batasan-batasan mana yang di internal umat Islam dan mana yang antar umat beragama. Sisi-sisi yang mana? Kalau sisi-sisi ubudiyah dan akidah ya beda-beda. Tapi kalau sisi kemanusiaan sama. Ada orang jatuh sakit, kita nggak perlu tanya siapa yang agamanya apa Pak? Islam, oh tak tolong kalau begitu pada Islam Pak. Ya. Oh. Ada tambahan keterangan. Kalau ada orang Islam yang meninggal dunia, kita itu senang atau susah? Orang Islam meninggal dunia, senang atau susah? Jawaban menurut tauhid. Kalau susah Pak, kenapa? Enggak, kamu mainnya enggak, itu buat jawaban akidah itu. Ya. Kalau di tauhid susah. Mengapa? Mengurangi orang yang menyembah Allah. Mengurangi orang yang menyembah Allah. Mohon maaf, ini bukan nasib. Kalau ada orang kafir mati, senang apa susah? Senang. Jangan salah paham. Bisa kemana-mana kan teman-teman saya. Ya. Tidak boleh menunjukkan susah. Bagaimanapun kalau ada orang kafir mati, mengurangi orang yang maksiat sama Allah. Tapi kalau ada orang Islam yang mati, mengurangi orang yang menyembah sama Allah. Jangan tanya siapa saja begitu jawabannya. Apa betul kalau ada orang Islam mati itu mengurangi orang yang menyembah Allah? Betul. Kalau ada orang kafir mati, mengurangi orang yang maksiat sama Allah. Gitu aja. Maka dalam kitab ini diterangkan tidak boleh menunjukkan susahnya, biasa saja. Allah a'lam. Nah, ini sudah lebih dari 45 menit, kurang lebih segitu. Ada yang dibahas? Ini. Ustaz mau tanya, kalau batasan mendoakan orang non muslim itu selain mendoakan hidayah itu apanya? Mendoakan. Kalau saya paling utama mendoakan hidayahnya itu dapat hidayah. Maksudnya sukses. Kalau saya mendoakan sukses, dia ilmunya punya jabatan, ilmunya tinggi, duitnya banyak, kira-kira dipakai apa? Orang kafir itu. Duitnya banyak dipakai apa kira-kira? Kalau untuk dirinya sendiri enggak berdampak pada umat Islam. Ada kemungkinan dipakai untuk mereka umat Islam kan? Ada. Nah, kalau saya berpendapat doakan dan mendapat hidayah dari Allah. Itu yang paling dominan. Misalkan ya, ada orang yang bukan sakit saat mudah-mudahan Allah beri kesembuhan ya Allah. Kalau sembuh, biasanya banyak ya. Kira-kira bersahabat dengan saya untuk menghalang-halangi umat Islam. Nah, maka meninggal saja tidak boleh menunjukkan susahnya. Tapi jangan didoakan nanti. Nah, begitu didoakan nanti aja, tidak. Jangan. Jadi saya berpendapat yang utama adalah doakan supaya memperoleh apa? Ya. Insya Allah tidak lebih dari itu.
mereka kuat secara ekonomi, kuat secara budaya, kuat secara politik, kuat secara ini. Oh, maaf bahasanya untuk bahasa bisa mengancam eksistensinya umat Islam tidak? Di situ mana? Oh, ada lagi? Oke. Terkait ini Ustaz, hari raya orang non muslim itu bagaimana khususnya menyikapinya, terus apakah ucapan selamat itu termasuk Ya. doa? Saya rasa fatwa majelis ulama sudah jelas. Kalau kita itu Idul Fitri atau Idul Adha, apakah milik umat Islam sendiri? Dan kita menghormati kalau ada saudara kita yang bukan Muslim, mereka merayakan hari raya menurut mereka. Majelis Ulama Indonesia memutuskan tidak boleh bersama-sama, sendiri-sendiri. Karena itu ritual keagamaan bagi mereka, kita juga ritual keagamaan. Maka ambil pakai surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah seperti kamu dan kamu juga tidak seperti saya. Karena Tuhanmu beda sama Tuhan saya, caraku juga tidak cara saya. Oke lah, sendiri-sendiri. Lakum ada insya Allah begitu. Ya. Tapi ini didesak-desak terus saja supaya Islam dengan berbagai macam supaya ikut ke sana. Karena kita mayoritas. Kira-kira begitu. Cukup ya. Mungkin sama mirip yang terlihat kemarin itu waktu kejadian ada musibah di Wamena, ini kan ada doa Pemda itu yang memimpinnya pendeta, maksudnya yang memimpinnya menggunakan agama yang lain, di mana mayoritas di situnya semuanya Muslim. Nah, kita sebagai Muslim kalau lagi di situ gimana jadi, sedangkan yang memimpinnya doanya kepada Tuhan yang lain kita. Tidak bisa, tidak ada doa bersama. Sendiri-sendiri. Rakyat silakan berdoa sendiri. Mestinya oke kita kumpul ini agama ini, tapi tolong umat Islam berdoa sendiri. Mestinya begitu. Jadi dianya langsung memimpin menggunakan. Iya, tidak bisa. Iya. Terus kitanya gimana maksudnya? Sebagai Ya berdoa sendiri aja, ngumpul komunitas Muslim. Nanti gak nyambung kan? Nah, konek kan? Iya mas. Mau menanyakan hidayah itu apakah bisa dibilang sebuah takdir dari Allah? Terus Kan ada orang yang tadi misalkan sudah mengucap la ilaha illallah, tapi dia musyrik. Berarti kan sebetulnya sudah ada hidayah, tapi dia tidak melaksanakan ajaran Islam. Nah, kalau misalkan dia memang ditakdirkan musyrik, berarti kan takdir Allah itu bisa diketahui sebelum kejadian. Ya. Besok ada kejadian apa kita nggak tahu kan. Saudara kita itu diberi nanti takdirkan jadi mukmin, Muslim atau bukan nggak tahu juga. Tapi ada kewajiban syar'i supaya kita mendidik anak-anak kita. Nah, kasih contoh ilustrasi. Kalau ini adanya orang Muslim, taat, baik, bapak ibunya, naudzubillah min dzalik, diasuh oleh lingkungan yang tidak Muslim. Jadi Muslim apa tidak kira-kira? Balik. Ini ada anaknya orang yang bukan Muslim, bapak ibunya aktivis non Muslim, kafir, diasuh di lingkungan masjid atau pondok pesantren. Jadi Muslim enggak? Maknanya apa? Lingkungan Masing-masing punya potensi. Allah sudah menitipkan satu bintik keimanan. Tapi karena kita itu tidak tahu, tapi dasarnya dalam iman kita itu ada, maka kewajiban kita untuk selalu berdakwah. Dan individunya juga berkewajiban mencari yang benar, sehingga agama ini boleh dipelajari. Dan banyak tokoh-tokoh yang belajar agama karena itu. Belajar ini, belajar. Di Indonesia banyak orang itu. Baru dia menetapkan pilih Islam. Oh, kalau begitu hidayah disambut dicari, iya.
Tapi andai kata Allah punya kewenangan dari seorang A sudah begitu tapi tidak diberi hidayah, wah kembali kewenangannya siapa? Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang. Maka apapun yang dilakukan Allah, orang tidak boleh sudut. Bisa saudara ini dijadikan muslim, ini jadikan bukan. Loh, di mana keadilan Allah? Kamu nggak bisa menilai keadilan Allah, Mas. Ada orang punya anak 12, kehidupannya biasa-biasa saja. Tapi ada orang kaya luar biasa, hanya cuma 2. Aduh kan? Maksudnya anaknya 12, diberi apa? Kekayaan yang luar biasa. Tapi enggak. Bawa-bawa. Jadi disambut. Maka kita berdakwah itu dalam rangka memberi motivasi supaya apa kita boleh memberikan penjelasan agama kita kepada orang yang tidak beragama Islam? Jawabannya boleh. Nah begitu. Cukup ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa pada majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.